Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Kamu adalah anak yang hidup dengan prestasi dan kamu adalah anak yang ramah, terbuka dan terbuka dengan semua orang. Kamu baik, kamu mempunyai energi positif sehingga orang lain suka berinteraksi dengan kamu. Di sisi lain, kamu punya orang tua yang support kamu dari kamu kecil. Mereka udah mendukung kamu dari kamu di perut ibumu, dari kamu masih dalam kandungan. Mereka paham dengan kamu dan mau kamu bagaimana, sehingga hubungan antara kamu dan orang tua kamu akan berjalan dengan lebih baik. Hal ini yang diinginkan oleh semua anak dan semua orang tua, bukan hubungan yang baik itu pastinya. Juri sadari bahwa emosi ini muncul karena isu-isu konflik yang sering terjadi di antara anak dan orang tua sering muncul di sekitar kita. Contohnya masih sering terjadi pada kasus salah satu artis perempuan yang berbulan-bulan dia nggak mau pulang karena baru ada konflik sama mamanya atau ibunya. Dia memilih untuk pergi dari rumahnya dan dia nggak pulang dan dia memilih tidur di tempat lain karena suatu konflik yang terjadi itu. Hal ini muncul karena adanya pemahaman yang kurang dari orang tua dan juga anaknya. Maka dari itu saya berdiri di sisi proposisi. Oke, mari kita lihat teknologi nanochip ini bagaimana. Sadari bahwa yang pertama, orang tua sudah diberi kesempatan untuk diberi kebebasan hak memilih apakah ia akan memilih atau tidak untuk memasang nanochip ini. Yang pertama, jika orang tua memilih, mereka sudah sadar konsekuensi dan dampak apa yang akan diberikan oleh nanochip ini. Tapi mereka akan lebih mudah tahu dengan kondisi anak bagaimana. Pun mereka tahu nantinya anak akan lebih tumbuh kembang dan mereka akan eksplor dengan lingkungannya. Pun B, jika tidak memilih, mereka tetap akan mengetahui anak bagaimana, namun tidak diketahui dengan detail, apalagi perubahan anak secara signifikan. Pun anak nanti akan mengalami pubertas dan juga mendapatkan lingkungan yang entah nanti bagaimana. Pun yang kedua adalah nanochip sudah didesain dan berhenti bekerja jika si anak sudah di usia 18 tahun. Artinya apa? Artinya saat anak usia 1-17 tahun, pikiran dan kepribadian seorang anak di sini akan terbaca dalam nanochip dan mungkin akan muncul dalam sebuah layar monitor yang akan dipelajari oleh orang tuanya. Dan di sini adalah penting untuk pembelajaran dari sifat atau kepribadian anak ini karena akan mendukung proses anak dalam belajar tumbuh kembangnya. Oke, mari kita lihat dari sisi anak-anak di sini. Di sini anak-anak di usia 1-17 tahun masih dalam tahap pertumbuhan, belajar, tumbuh kembang dan mereka masih banyak diduga labilnya dan mereka masih pelin-pelan dalam menghadapi suatu urusan. Dan di sini sebagai orang tua juga sudah sangat berkewajiban untuk mendidik anak tersebut, apalagi anak masih di tahap tumbuh kembangnya. Pun mereka mengajari anak mereka akan mengajari anak mereka dengan baik. Karena anak di sini nanti akan mengalami pubertas. Pubertas ini akan menyebabkan perubahan yang terjadi sebelumnya. Pun misalnya anak sebelumnya merasa pede-pede aja dengan apa yang mereka lakukan, tapi setelah mengalami pubertas anak akan merasa kurang pede. Pun itu juga sering terjadi di sekitar kita. Hal ini yang akan membantu orang tua mengubah pola asuh yang tadinya mereka lakukan. Pun misalnya saat anak sudah merasa pede, pola asuh yang diberikan adalah mereka adalah support selalu dan memberikan afirmasi positif. Pun B, jika dia saat pubertas dia merasa kurang pede, si anak mungkin akan mendapatkan pola asuh yang berbeda dari sebelumnya. Pun mereka akan mendapatkan dorongan yang lebih dari sebelumnya. Pun dari sisi orang tua, mereka akan merasa tenang dan akan tidak merasa khawatir karena pada dasarnya orang tua tadinya selalu akan khawatir dengan anaknya, dengan apa yang anak mereka lakukan dan apa yang anak mereka terima. Dengan nanochip ini orang tua akan merasa tenang dan lebih paham juga dengan anaknya. Dan mungkin oposisi nantinya akan bilang bahwa hak anak tidak terjadi di sini karena mereka
terasa mempunyai pembatasan dan dia tidak leluasa untuk melakukan apapun. Tapi sadari juri bahwa Lanotype ini hanya akan membaca kepribadian dan juga sifat dari seorang anak tersebut. Mereka hanya membaca pikiran dari anak tersebut. Mereka Lanotype ini bukan seolah-olah mereka sebagai CCTV dan mereka merekam keseharian anak dari ia bangun sampai ia tidur kembali. Pun itu dilakukan 1-24 jam pun tidak, juri. Sadari bahwa Lanotype ini hanya akan membaca pikiran, kepribadian, sifat dan sifat-sifat anaknya tersebut. Pun bahkan jika si anak sedang mencurahkan isi hatinya kepada diary-nya mungkin pun tidak akan direkam kata-katanya oleh si Lanotype ini. Kemudian masuk dalam kontribusi saya dalam perdebatan, anak yang jujur tidak akan selalu mendapat feedback baik dari orang tuanya. Sadari juri, sudah banyak anak di sini yang mencoba jujur pada orang tuanya, namun apa yang diberikan oleh orang tuanya tidak seperti apa yang diinginkan oleh anaknya. Pun anak sudah mencoba jujur, orang tuanya juga tidak akan selalu memahami anak inginnya seperti apa. Anak bilang A tapi orang tuanya memberikan feedback B. Kemudian yang kedua, implikasi yang akan terjadi di kami adalah A, mencegah terbentuknya perilaku anak yang tidak baik. Anak di sini masih dalam terpengaruh lingkungan luar seperti lingkungan pertemanannya. Dan lingkungan pertemanannya itu sangat banyak, ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang menjadikan anak sebagai suatu kejahatan. Kemudian pencegahan perilaku tadi dapat dilakukan dengan adanya Lanotype ini, karena orang tua dapat membaca pikiran anak dan dapat membaca kepribadian seorang anak dalam lingkungan tersebut. Maka dari itu, jika anak sudah mendapatkan tanda-tanda yang negatif, orang tua bisa memperbaiki atau memberitahu perilaku anak yang seharusnya dia lakukan itu bagaimana. Pun B, keharmonisan suatu hubungan antara anak dan orang tua akan terjalin dalam sisi kami juri. Karena orang tua akan lebih memahami anak di sisi kami. Kemudian saya bangga menjadi tim proposisi.